damai sejahtera daripada Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Firman Tuhan renungan hari ini Sabtu 18 Juni 2022 tertulis dalam kitab Mazmur 19 ayat 13. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur di dalam pengalaman hidupnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak diketahui oleh manusia. Dan tanpa sadar, kita bisa terjebak kepada sesuatu kebiasaan yang tidak kita sadari dan akhirnya membuat kita tersesat dari jalan kebenaran. Kejadian seperti ini bisa kita hadapi apabila kita hanya mengandalkan pikiran dan keberadaan kita sendiri, dan lebih parah lagi, kalau kita merasa kitalah yang paling benar, sehingga masukan dari orang lain tidak pernah kita terima, malah kita abaikan. Teguran dan pengajaran dari firman Tuhan kita kesampingkan, bahkan terkesan menyalahkan pengkhotbah karena khotbah itu seperti disengaja menuduh kesalahan kita. Sejalan dengan itu, penulis kitab Amsal mengingatkan orang-orang yang berpikiran demikian seperti ditulis dalam kitab Amsal 3 ayat 5-7. Saya bacakan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Hal demikianlah yang mampu menolong kita untuk keluar dari kesesatan yang kita tidak sadari. Selanjutnya, mari kita menerima kehadiran Roh Kudus yang telah Tuhan janjikan dan telah berada bersama kita. Sebab salah satu tugas dari Roh Kudus seperti yang Tuhan janjikan itu adalah mengingatkan kita akan apa yang telah Tuhan ajarkan, mengingatkan kita akan firman Tuhan yang kita dengar, seperti dicatat penulis Injil Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita akan menuntun kita dan mengajarkan kita tentang kesesatan yang ada di dunia ini dan menuntun kita agar dibebaskan dari apa yang tidak kita sadari. Tidak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini, dan selalu ada kekurangan. Dan karena kita tidak sempurna, kita masih sering jatuh ke dalam dosa atau menyimpang dari jalan Tuhan. Ketidaksempurnaan kita itu dan sedang menuju kesempurnaan, kita butuh penolong, dan itulah yang Tuhan utus. Sebab Tuhan tahu kelemahan dan kekurangan manusia. Kebersamaannya dengan murid-muridnya yang 12 orang itu, ada banyak Tuhan lihat kelemahan murid-murid yang sering membuat mereka tersesat dengan jalan pikiran mereka, pemahaman mereka akan firman Tuhan, dan dengan berbagai keinginan mereka yang masing-masing mementingkan ego dan juga dengan kesombongan mereka. Kita sedang berjalan dan berproses menuju kesempurnaan itu. Kegagalan kita melakukan kehendak Allah sering terjadi karena ego kita sendiri yang tanpa kita sadari menguasai firman Tuhan. Bukan firman Tuhan yang menguasai. Dan seperti disampaikan di atas tadi,
kita selalu merasa benar, bahkan merasa paling benar, dan akhirnya jatuh ke dalam kesombongan. Lewat renungan hari ini, kita diingatkan dan diajak untuk datang kepada Allah, mengaku segala dosa dan kesalahan kita, baik itu dosa yang kita sengaja maupun yang tidak sengaja, dosa yang tidak kita sadari maupun yang kita sadari. Di dalam perjalanan hidup ini, kita bisa jatuh ke dalam dosa yang tidak kita sadari, seperti lewat perkataan, lewat canda, lewat sikap, dan perbuatan kita telah melukai hati orang lain. Kita tertawa lewat perkataan dan canda kita, ternyata tidak kita sadari sudah ada yang terluka. Seperti yang disampaikan dan disaksikan orang percaya lewat syair buku NDHKBP nomor 688 dengan judul Tuhan. Pada ayat pertama dikatakan, Tuhan, jo do marsa dongaki ala nasala pabahenaki, hataku pe lakaku nang parulaki, cora maau. Ayat 2 dikatakan, pakuliki pe tu paso une, mabaijut rohani dongaku pe, pikiran hata nahurang ture, cora maau. Nyanyian itu tentu lahir dari kesadaran akan kelemahan manusia, sadar akan keterbatasan, serta sadar akan sikapnya bisa melukai hati orang lain. Tentu orang yang sombong akan sulit menyanyikan ini dengan tulus, karena ia merasa tidak pernah berbuat salah dan tidak ada sikapnya yang menyinggung orang lain. Pemazmur sangat menyadari itu, sehingga ia berdoa kepada Tuhan, bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Sejalan dengan pemazmur, mari kita memohon kepada Tuhan agar Ia menuntun kita untuk menjauhkan kesesatan dan membebaskan kita dari segala pelanggaran yang tidak kita sadari. Tuhan memberkati. Amin.